Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siapkan buku pulpen kalian. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 6. Menyikapi keberagaman di sekolah. Nah, di sekolah itu kita akan menemukan banyak keberagaman sifat teman. Misalnya, kita memiliki teman yang periang dan selalu ceria. Ada juga teman yang pendiam. Kita juga memiliki teman yang memiliki hobi atau kegemaran yang berbeda. Perbedaan itu harus kita sikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman. Sekarang, berikut ini adalah contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan agar tetap terjalin persatuan di antara teman-teman. Nah, contoh tersebut yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Dan yang kelima, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Misalnya, menggunakan pakaian dan kain tradisional pada acara tertentu. Nah, anak-anak, itu tadi contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan antar teman. Sudah paham ya? Kita lanjutkan menceritakan informasi dari teks. Nah, kalian perhatikan di sini ada sebuah teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, untuk menceritakan kembali informasi dari teks tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membaca teks terlebih dahulu. Membaca sambil dipahami ya. Nah, setelah kita membaca dan memahami teks tersebut, maka kita dapat menceritakan kembali teks tersebut dengan bahasa kita sendiri. Nanti untuk teksnya bisa kalian baca kembali ya. Baca sendiri-sendiri di rumah ya. Sekarang kita lanjutkan. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Nah, sebuah taplak meja itu berbentuk persegi, diletakkan di atas permukaan meja yang juga berbentuk persegi. Taplak meja tersebut dapat diputar, sehingga hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Nah, jadi persegi tersebut ketika diputar hasilnya tetap sama ya. Nah, sekarang perputaran taplak meja berbentuk persegi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, sekarang bisa dilihat ya ini ya. Ada A, B, C, D. Nah, ya, ada A, B, C, D. Sekarang kita putar. Misalnya kita putar A-nya dipindah ke atas. B-nya pindah ke samping. Contohnya ini ya, diputar. Nah, dia akan membentuk sama. Berarti dia satu putaran. Kita putar kembali. Putar, A-nya dipindah ke sebelah sini. Apa? Bentuknya sama. Berarti dua putaran. Setelah itu kita putar. A-nya pindah ke sini. Berarti berapa? 3 putaran. Kita putar kembali sampai A kembali berada di pojok bawah kiri, sama seperti ini ya, sama seperti semula. Nah, itu satu putaran penuh namanya. Nah,
Yang pertama tadi 1/4 putaran, yang kedua 2/4 putaran, yang ketiga 3/4 putaran, dan yang keempat 1 putaran penuh. Nah, sebuah bangun datar dapat dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Perhatikan contoh lain, simetri putar pada persegi panjang dan segitiga sama kaki. Nah, ini tadi persegi itu berarti memiliki berapa putaran? Memiliki 4 putaran ya. Sekarang kita perhatikan contoh yang lain. Sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Nah, contohnya ini persegi panjang. Nah, persegi panjang ini ya, dia akan memiliki putaran jika diputar setengah putaran ya, dan 1 putaran penuh. Berarti dia memiliki apa? Simetri putar. Nah, bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1 putaran penuh. Ini artinya segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Nah, contohnya ini ya, segitiga. Dia diputar setengah dulu, setengah hasilnya sama enggak? Beda ya. Setelah itu dia diputar penuh. Nah, sekarang dibalik. Nah, seperti ini. Dia hanya apa? Dia bisa bentuknya sama atau polanya sama jika diputar 1 putaran penuh. Itu artinya segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Sudah paham? Kita lanjutkan. Menentukan tingkat simetri putar bangun datar. Banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Ingat kembali taplak meja berbentuk persegi yang diletakkan di atas permukaan meja yang juga berbentuk persegi. Taplak meja tersebut dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Setelah diputar sebesar 1/4 putaran, setengah putaran, 3/4 putaran, dan 1 putaran penuh. Contohnya ini ya. Tadi diputar 1/4 putaran. Polanya sama ya. Diputar lagi 2/4 putaran atau setengah putaran. Polanya masih tetap sama kayak sebelumnya. Sekarang diputar 3/4 putaran. Polanya juga sama, dan diputar 1 putaran penuh, hanya kembali ke pojok bawah kiri. Nah, ya, sama. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Setelah diputar 4 kali. Jadi, persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4. Tadi bentuk polanya sama setelah diputar berapa kali? 4 kali. Jadi, persegi itu mempunyai apa? Simetri putar. Berapa? Tingkat 4. Nah, sekarang perhatikan bentuk segitiga sama sisi dan persegi panjang berikut. Nah, dilihat ya, ini segitiga sama sisi. Kita putar awalnya A-nya berada di mana? Ini A-nya berada di bawah kiri ya. A, B, C. Kita putar 60 derajat, A-nya di atas. B-nya pindah ke kiri dan C-nya pindah ke kanan bawah. Ini 1. Kita putar lagi, A-nya pindah ke kanan bawah 120 derajat. Nah, sekarang kita putar lagi, posisi A sama seperti semula. Nah, berapa? 180 derajat. Segitiga sama sisi itu dikatakan memiliki simetri putar tingkat 3
karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar sepertiga putaran, 2/3 putaran, dan 1 putaran penuh. Nah, sekarang persegi panjang. Nah, ya A, B, C, D. Diperhatikan ya. Kita putar. Nah, kita putar A-nya dipindah ke kanan atas. Diputar berapa? 180 derajat. Setelah itu kita putar kembali, A-nya kembali seperti semula di kanan bawah, kiri bawah ya. Nah, persegi panjang itu dapat membentuk pola yang sama setelah diputar setengah putaran. Diputar setengah putaran ya, A-nya ke sini. Kalau diputar 1/4 putaran itu polanya berbeda ya. Diputar setengah putaran, itu dia akan membentuk pola yang sama. Dan 1 putaran penuh nih, 1 putaran penuh kita kembalikan A-nya berada di sini. Dengan demikian, persegi panjang dikatakan memiliki simetri putar tingkat 2. Sudah paham? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, cukup sekian pembelajaran tema pada pagi hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan membantu pekerjaan orang tua. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.